Kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sedang ditangani KPK memunculkan kasus baru, dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kita bahas bersama Wakil Ketua KPK 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, sehat? Sehat, selamat malam. Mbak Bibit, selamat malam. Selamat malam, kita sapa juga pengamat hukum dan tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bivit, sehat? Sehat, terima kasih. Mbak, ini seminggu terakhir heboh soal dugaan pemerasan pimpinan KPK, nggak cuma soal kasus korupsinya. Ini bikin kemudian publik bertanya-tanya dan meragukan kredibilitas pimpinan KPK yang saat ini juga ikut kemudian mengusut kasus korupsi orang yang melaporkannya ke pihak kepolisian. Anda sendiri melihat duduk perkara kasus ini seperti apa sebetulnya? Ke saya dulu ya. Yes. Ya, jadi ini memang yang jadi masalah karena kita semua tahu ini kasusnya dimulainya sebenarnya sudah sejak lama. Dan kemudian sekarang muncul dugaan salah satu pimpinan KPK bahkan sudah mulai diperiksa begitu ya, ternyata melakukan pemerasan juga katanya. Tapi apapun itu kan berarti jangan-jangan kita jadi bertanya-tanya apakah lamanya proses ini sampai sekarang bahkan sampai detik ini ya belum ditetapkan status tersangkanya, apakah itu ada kaitannya dengan kasus pemerasan yang satu lagi yang dipegang oleh kepolisian terkait dengan pimpinan KPK. Itu satu. Tapi yang kedua, kita juga mesti menyadari konteks yang sangat-sangat pelik, yaitu 2 minggu lagi kita akan punya proses pendaftaran Capres-Cawapres. Dan ini ada kaitannya dengan partai-partai dan menteri pasti dari partai dalam konteks ketatanegaraan kita. Jadi orang juga mulai bertanya-tanya nih, apakah ada kaitannya juga asal partai dari menteri yang menjadi tersangka ini dengan apa yang dituduhkan kepada dia. Kalau saya sih prinsipnya kasus korupsi tetap harus jalan terus. Nggak ada soal orang juga apapun. Tapi kan untuk menghindari kecurigaan itu artinya mesti cepat diproses bersamaan dengan apa yang dilakukan terhadap salah satu pimpinan KPK yang sekarang diproses oleh kepolisian. Jadi semuanya terang, supaya jangan ada prasangka apalagi kemudian jadi mengecilkan kasus korupsinya seakan-akan ini persoalan politik belaka. Ini yang menurut saya justru harus dihindari oleh Pak Jokowi dan keseluruhan pimpinan KPK. Semuanya harus terang, semuanya harus transparan. Tapi Pak Saud, kalau kita lihat kasusnya bisa dibilang masih terlalu lama, bahkan belum diumumkan juga tersangkanya. Ada apa sih dengan KPK, Pak Saud? Ya nggak tahu ya, saya kalau ditanyain KPK problem itu pasti saya awalnya pasti dari Undang-Undang 19. Sudah itulah nggak ada ragu, Mbak Bibit juga pasti setuju. Nggak saya tanya juga pasti setuju dia itu. Jadi di awal dari Undang-Undang 19 2019 itu kan semuanya itu berubah. Contoh yang paling gampang, dulu kalau kita udah habis penyelidikan ya, terus kemudian kita expose, jaksa semua yang hadir di situ, di KPK juga ada jaksa situ setuju, kemudian masuk ke penyidikan. Di penyidikan itu sebenarnya udah siapa yang mau yang akan menjadi binding by address-nya siapa itu udah jelas, untuk kemudian siap diumumkan. Soal nanti kapan ditahan itu soal lain, tapi diumumkan dulu. Itu kan berbeda strateginya sekarang sehingga menimbulkan kecurigaan. Termasuk Mbak Bibit bilang tadi, di ini kan sebenarnya ada sesuatu. Kalau dulu kita umumkan mau ditahan kapan terserah penyidik, ya kan? Tetapi yang jelas udah ada kepastian. Jangan berantas korupsi itu Anda harus transparan dan jangan ragu-ragu, jangan kesan seperti ditutup-tutupi gitu. Coba ya, ini pengaduannya masyarakatnya ini, kasus ini kalau tidak salah, ya ini sumber saya C3 ya, kalau bahasa intelijennya C3, jadi sumbernya media gitu ya. Itu kan rumasnya tahun 2021. Oke. Ya, kemudian muncul istilah pemanggilan itu pemerasan sekitar Oktober 2022. Nah itu diduga foto yang kita lihat itu mudah-mudahan tidak ada Photoshop di situ, itu Oktober 2022. Jadi orang akan berdebat kalau begitu, pasal 36 dan pasal 65 itu apakah nunggu masuk penyidikan dulu? Kan ini hari ini ada expose nih, yang bersangkutan ngomong ke media bahwa pertemuan itu di luar dari time frame itu. Jadi prosesnya. Tapi kalau dalam pikiran logika normatif kita, ketika KPK sudah menerima surat pengaduan pun itu sudah menjadi pekerjaannya KPK. Artinya pemimpin tidak boleh ketemu dengan siapapun yang punya potensi konflik. Masih dalam ranah pasal 36 dan 65 itu, sehingga kemudian Polda juga sudah menyimpulkan bahwa ada
pelanggaran di dalam itu. Jadi sekali lagi pertanyaannya kembali lagi, inilah kalau memang kemudian kita memberantas korupsi itu dengan tidak dilakukan dengan bebas dari konflik kepentingan. Iya dong, konflik kepentingan yaitu banyak ya, kalau indikator-indikator konflik kepentingan tuh banyak, kalau mau kita bikin 1 sampai 10 juga bisa tuh. Jadi sekali lagi ini yang menurut saya berbeda stylenya karena memang undang-undangnya berbeda. Lantas orang tanya ini gimana Pak Saud? Ya kembaliin deh undang-undangnya gitu aja. Ya, tapi kalau kita lihat dengan fakta yang sekarang ada Pak Saud, untuk menetapkan tersangka puluhan orang sudah diperiksa, uang juga sudah disita, sudah digeledah, kemudian sudah membuat kehebohan di mana-mana, sampai kemudian ada pelaporan balik yang dilakukan ke pihak kepolisian. Apa sih susahnya kemudian menetapkan tersangka? Ya itu tadi, kan kalau kita lihat penyelidikan itu dimulainya 13 Juni, kemudian penyelidikan ya, setelah kemudian saya ulangi, penyelidikan itu awal 2003, kemudian sekitar 6 bulan kemudian baru masuk ke penyidikan, dan mereka sudah menyebut 3 TSK sebenarnya itu. Juni expose-nya aku ingat tanggal 13 Juni 2023 itu ada expose, itu udah 3 TSK itu sudah ada disebutnya. Terus untuk apa lagi gitu? Terus kemudian juru bicaranya malah jadi siapa gitu? Jadi yang lain yang bicara, lain yang ini. Jadi maksud saya, ya penyelidikan aja by name by address orangnya jelas, pasal-pasalnya udah jelas gitu. Jadi kalau umumkan, kembali lagi mungkin mereka punya strategi, tapi strategi yang buat kita berpikir positif dulu, saya anggaplah mereka punya strategi, tapi strategi ini jadi inefisien dan menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau Mbak Bibit bilang tuh secara filosofis, yuridis, sama sosiologisnya tuh jadi mencurigakan lah kira-kira gitu. Mencurigakan, tapi kita harus positive thinking, agak susah ya memang. Tapi kalau kita bicara ya tetap semuanya harus transparan. Saya ke Mbak Bibit. Mbak Bibit, kalau Anda melihatnya kan ada laporan, dugaan pertemuan, ada dugaan pemerasan, sampai kemudian ada foto yang beredar antara SYL dengan pimpinan KPK tersebut di Gor Bulu Tangkis, walaupun kalau tadi Pak Saud sempat katakan ya kalau sudah ada laporan harusnya itu sudah jadi bagian dari penyidikan KPK yang kemudian nggak boleh ketemu. Kalau Anda melihatnya perlu nggak ini kemudian dinonaktifkan? Oh iya, sangat perlu. Jadi pimpinan ya, Pak Firly Bahuri terutama, dari tadi kita sudah lihat fotonya di depan. Memang harusnya sudah dinonaktifkan. Maksud saya gini, memang ada pasal 32 di Undang-Undang KPK yang sekarang ini sering kita kritik. Kalau sudah jadi tersangka, dinonaktifkan langsung. Tapi menurut saya etik itu kan beyond pasal 32 ya. Jadi bahwa dia sudah ketemu dengan orang yang punya perkara, bahkan statusnya waktu itu belum penyidikan pun, sebenarnya saya setuju dengan Pak Saud, itu sudah salah. Ini kita berbicara soal lembaga anti rasuah loh. Jadi harusnya kalau Dewan Pengawasnya betul berfungsi dengan baik, sebenarnya Dewan Pengawas juga kan penuh dengan kritik nih, kacau sekali ya. Tapi kita andaikan saja dulu dalam situasi ideal, harusnya dia langsung diberhentikan. Bahkan tanpa tunggu Dewan Pengawas, kalau saya bisa memberitahu Pak Jokowi itu mestinya udah berhentikan dari sekarang. Paling tidak sementara lah. Karena beban politiknya ini sebenarnya terlalu besar untuk Pak Jokowi sendiri. Harusnya diberhentikan dari sekarang supaya semuanya dilakukan secara terang, karena secara hukum kalau kita lihat kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang KPK sendiri dengan penuh kritik, tapi tetap saja sebenarnya sudah mulai timbul pertanyaan sejak foto-foto itu beredar saja. Sebenarnya kita sudah bisa bilang ini ada potensi benturan kepentingan yang luar biasa, beban politiknya ke Pak Jokowi harusnya diberhentikan tanpa mengikuti undang-undang KPK pun, karena ini perlu ada diskresi dari Pak Jokowi supaya situasi yang tidak terang, apalagi ini Menteri Pertanian lagi ya, kita dalam situasi seperti ini dan menjelang Pilpres pula, segala sesuatunya penting untuk dibuat terang dan diminimalisir benturan-benturan kepentingan yang ada. Tapi kalau dilihat dari perkembangan yang sudah disampaikan KPK dan juga Polda Metro terkait kasus korupsinya dan juga kasus dugaan pemerasannya, kalau Mbak Bibit ngelihatnya ini dua-duanya sudah cukup transparan dan profesional belum? Di bagian KPK-nya justru yang saya belum melihat profesionalitas dan transparansi itu. Karena ya itu tadi ya, harusnya dijelaskan, timeline-nya diperjelas, dan kemudian kalau masih belum bisa menjelaskan
kenapa sampai sekarang belum terlalu jelas tersangka dan lain sebagainya. Jelaskan alasannya kepada publik. Kalaupun ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuka karena dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, paling tidak diberikan keterangan soal apa yang sesungguhnya telah terjadi dalam konteks pengambilan keputusan sehingga ada delay. Nah ini loh, jadi karena kita ada konteks yang kedua ini, yang di Bareskrim ini, yang harus direspons. Jadi maksudnya KPK saya kira tidak bisa hanya bergerak di dalam ruang yang terlalu legal formal dan kemudian seperti pakai kacamata kuda begitu, tapi harus lihat konteksnya. Semakin dia menutup diri tentang mengapa tidak ada proses selanjutnya, itu semakin liar ini spekulasi kita, dan ini yang tidak boleh dalam pemberantasan korupsi. Pak Saud, artinya kalau kita bicara soal dugaan pelanggaran etik, kita masihkah harus menunggu Dewas KPK ataukah kita butuh diskresi seperti yang tadi Mbak Bivit katakan? Ya kayaknya kita dua-duanya kayaknya saya sih skeptik ya. Iya kan, kalau Dewas kita udah punya pengalaman banyak ya. Kalau kita lihat ini pemirsa TV, Kompas TV, Saud ini dari pagi ngomongnya itu aja. Jadi harus ngomong integriti, kita harus ngomong sinergi, kita harus ngomong kepemimpinan, kita harus profesionalisme, kita harus ngomong keadilan. Nah itu kan nilai yang ada di KPK, itu kan dilanggar dengan pertemuan itu. Jadi Dewas tuh nggak usah diberi tahu apapun. Sebenarnya panggil malam ini juga, ini publik sudah pusing, udah sebutkan aja apa yang dilanggar, selesai. Terus kemudian kalau pelanggaran berat suruh minta mundur. Jadi dia meminimais semua yang disampaikan oleh Mbak Bibit tadi gitu loh. Kalau kita katakanlah tensinya terlalu tinggi kalau kemudian presiden, walaupun ini sekarang KPK memang di bawah presiden kan, di bawah pemerintah, malah lebih easy sebenarnya gitu. Di luar dari diskresi yang Mbak Bibit bilang tadi. Jadi saya sih 50-50 ya berharapnya. Makanya civil society di underground ini kita mau bikin apa lagi ya gitu. Ya pusing juga mau bikin apa. Jadi kalau kita bisa merekomendasi ya Dewas bekerjalah mulai besok, panggil. Nggak usah nunggu-nunggu, buktinya udah di masyarakat juga banyak kok gitu. Oke. Media aja udah jelas, nggak ada yang tertutup sekarang gitu ya. Atau kemudian juga umpamanya kepala negara kalau ingin bicara bahwa ada sesuatu yang harus kita bersihkan dalam negeri ini, semua kan kita tahu KPK ini belakangan politik, salah satu meyakinkan publik seperti apa gitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Saud, terima kasih juga Mbak Bivit. Intinya perlu aksi untuk meredam noise yang sudah terlanjur begitu banyak di publik. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.